Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sudah siapkah kalian untuk kuliah hari ini? Kuliah hari ini akan membahas tentang perkembangan profesi gizi di Indonesia. Ilmu gizi itu terdiri dari dua disiplin ilmu, yaitu kedokteran dan pertanian. Pertama, tokoh gizi pertama yang akhirnya menjadi bapak ilmu gizi dunia pada awal abad ke-20 yaitu Bapak Lavoisier. Kenapa? Karena beliau menemukan di bidang gizi yaitu berasal dari ilmu kimia. Kemudian tokoh yang kedua atau Eichmann yaitu penemu vitamin B. Kemudian ada lagi tokoh gizi yang juga dikenal sebagai Bapak Gizi Amerika yaitu Atwater. Beliau menemukan tentang konversi energi yaitu dari karbohidrat, protein, dan lemak, yaitu perbandingannya adalah 4, 4, dan 9. Bagaimana sih perkembangan gizi di Indonesia? Nah, di Indonesia itu gizi berawal dari pemerintahan Belanda itu sudah ada. Kemudian setelah itu di situ ada namanya Lembaga Pangan Rakyat. Nah, kemudian setelah Indonesia merdeka oleh Prof. Dr. Purwosudarmo itu didirikan suatu sekolah yang bernama Sekolah Institut Founding atau FF yang pada akhirnya beliau disebut sebagai Bapak Gizi di Indonesia. Beliau juga yang pada akhirnya mendirikan pendidikan tenaga profesional gizi di Indonesia. Ada beberapa program dari ilmu gizi. Yang pertama yaitu tentang pendidikan tenaga kesehatan gizi. Kemudian Litbang Gizi atau penelitian dan pengembangan gizi. Kemudian pengambilan kebijakan dan perencanaan gizi dan pelaksanaan program gizi. Di bidang pendidikan, perkembangan pendidikan tenaga gizi Indonesia itu seperti apa sih? Yaitu pertama, pada awalnya pada tahun 1950 pada tanggal 27 September itu berdiri Sekolah Ahli Makanan. Nah, di situ siswanya berasal dari Sekolah Guru Kepintaran Putri yang mereka bersekolah SAM ini selama 1,5 tahun. Nah, kemudian setelah itu pada tahun 1953 berdiri Sekolah Ahli Diet. Nah, di situ pendidikannya lebih lama yaitu sampai 3 tahun dan siswanya berasal dari siswa SMA. Pada tahun 1957 pada tanggal 14 Juni itu kemudian Kementerian Kesehatan mendirikan sebuah akademi pendidikan nutrisionis yang terdiri dari ahli gizi dan ahli diet. Itu merupakan kelanjutan dari sekolah ahli diet. Nah, kemudian sekolah yang dulunya itu ada di Jakarta pada tahun itu pindah ke Bogor. Nah, kemudian pada tahun 1966 pindah dari Jakarta, pindah ke Jakarta lagi dan istilahnya menjadi ahli gizi pada tanggal 27 Desember 2007 yang berdasarkan pada keputusan menteri. Kemudian pada tahun 1990 sistem pendidikan berubah menjadi akademi gizi. Nah, karena setelah menjadi akademi, maka mulailah ada program D3 Gizi yang diharapkan lulusannya itu mempunyai suatu keterampilan yang dapat diterapkan dalam dunia kerja.
yaitu sebagai ahli gizi. Pada tahun 1997, Akademi Gizi itu berubah nama menjadi Pendidikan Ahli Madya Gizi. Kemudian pada tahun 2002, berdasarkan Surat Keputusan Menteri RI nomor 1027 pada tahun 2002 itu terbentuklah Politeknik Kesehatan Malang yang terdiri dari 7 akademi kesehatan di Jawa Timur. Dan ahli gizi ini atau akademi gizi ini kemudian berubah nama menjadi jurusan gizi. Pada saat ini, bagaimana sih perkembangan ilmu gizi di Indonesia? Yaitu pertama, dari masih adanya D3 gizi. Kemudian ada D3 gizi yaitu Akademi Gizi, yang sebelumnya ada S1 D1 gizi. Kemudian ada program D4 gizi, ada S1 gizi, ada S2 gizi dan S3 gizi. Apa sih yang diharapkan saat lulusan dari D3 atau D4? Harapannya adalah lulusan D3 itu dapat memiliki kemampuan kerja rutin, yaitu menerapkan ilmu gizi dan memberikan pelayanan secara langsung yang bersifat teknis dalam layanan gizi terorganisasi dan praktek sendiri. Jadi, yang diharapkan itu akan lebih ke prakteknya. Jadi, lulusan ilmu D3 gizi itu dapat mampu untuk praktek sendiri. Kemudian yang D4 itu bagaimana sih? Yaitu lebih tinggi dari D3 dengan kemampuan profesional melaksanakan pekerjaan kompleks dan menerapkan dan menyebarkan atau menyebarluaskan ilmu iptek atau ilmu keilmuan dan teknologi gizi untuk memberikan pelayanan secara langsung yang bersifat keahlian dalam pelayanan gizi terorganisir dan praktek sendiri. Pendidikan akademi yaitu dari program sarjana, itu harapannya lulusannya seperti apa sih? Seperti kalian ini harapannya kalian akan lulus seperti apa? Kalian harus menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilannya, menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan praktek gizi, mampu bersikap dan berperilaku dalam membawa diri berkarya di bidang gizi, mampu mengikuti perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi gizi, serta mengupayakan penggunaannya untuk kehidupan di masyarakat atau praktek mandiri. Sedangkan untuk pendidikan profesi atau pendidikan dietitian itu seperti apa? Yaitu pendidikan setelah lulus dari sarjana gizi dengan kurikulum yang telah direkomendasikan oleh Forum Komunikasi Gizi yang selanjutnya dikaji. Kemudian profesi ini diikuti oleh ada juga dari baik selain dari S1 ada juga dari D3 dan D4 gizi. Nah, di pendidikan profesi ini apa sih yang diharapkan? Yang diharapkan adalah menguasai bidang dietitian atau diet, kemudian penyelenggaraan makan, dan gizi masyarakat atau community nutrition.
Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 374 tahun 2007, maka standar profesi gizi adalah ahli gizi atau ahli mada gizi itu harus mengikuti dan menyelesaikan pendidikan akademik gizi sesuai aturan yang berlaku, mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan fungsional pelaksanaan gizi, pelayanan gizi, kemudian makanan, dietetik di masyarakat, individu, ataupun rumah sakit. Ahli diet terregister atau dietitian, register dietitian itu adalah seorang sarjana gizi yang mengikuti pendidikan profesi. Kemudian dia sudah lulus dari pendidikan itu dan mempunyai hak untuk mengurus izin layanan dan melaksanakan praktek gizi. Ini merupakan organisasi profesi di Indonesia. Ada Persagi, yaitu Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Kemudian ada ASADI, yaitu Asosiasi Dietitian Indonesia. Ada juga Pergizi Pangan, yaitu Perhimpunan Peminat Gizi dan Pangan di Indonesia. Ada juga PDGKI, yaitu Persatuan Dokter Gizi Klinik Indonesia. Dan PERNEPARI, yaitu Persatuan Nutrisi Enteral dan Parenteral Indonesia. Persagi itu ada mulai dari tanggal 13 Januari 1957. Anggotanya adalah para lulusan dari SMK Gizi dan Akademi Gizi, baik dari D3 maupun dari S1 Gizi. Ada standar pelayanan kegizian. Yang pertama dilihat dari falsafah dan tujuan. Maksudnya apa sih? Yaitu pengolahan pelayanan kegizian itu dilaksanakan secara terintegrasi dengan unit kesehatan lainnya agar dicapai pelayanan gizi yang optimal dan penyelenggaraan makan yang bermutu tinggi. Pengolahan pelayanan gizi itu memiliki visi, misi, dan fisiologi dan tujuan pelayanan, serta program pelayanan sebagai dasar untuk melaksanakan tugas pelayanan yang efektif dan efisien. Ada beberapa karakteristiknya seperti yaitu pengolahan penyelenggaraan kegizian yang memiliki visi dan misi yang jelas. Kemudian ada organisasi struktur pelayanan kegizian. Ada uraian tugas yang tertulis setiap tenaga yang ada. Kemudian ada bukti tertulis tentang persyaratan tenaga yang menduduki jabatan dan disyaratkan pimpinan. Kedua, yaitu tentang administrasi dan pengelolaan. Nah, di situ pengelola pelayanan gizi memiliki pedoman pelayanan, standar pelayanan, prosedur tetap, kemudian pelayanan gizi yang kondusif dan memungkinkan terciptanya pelayanan gizi yang akurat. Nah, karakteristiknya adalah adanya program pengolahan atau pengelolaan. Kemudian ada status pelayanan. Ada prosedur yang tetap yang harus dilaksanakan. Nah, programnya itu juga jelas, program kerjanya. Ada bukti tertulis saat ada pertemuan berkala, serta ada naskah kerjasama.
adanya staf dan pimpinan. Jadi diharapkan dalam pelayanan gizi itu ada organisasi yang mengatur dan ada staf dan pimpinannya yang akan bekerja untuk melakukan pelayanan gizi yang efektif dan efisien. Nah, pelayanan gizi itu diharapkan dipimpin oleh seorang dietitian dengan pendidikan sarjana atau setingkat kalian. Jadi, kalian itu harapannya akan menjadi seorang pimpinan. Maka dari itu, semua mata kuliah kalian dari semester 1 sampai sekarang itu diharapkan kalian bisa menerapkan manajerialnya juga dan prakteknya. Kemudian fasilitas dan perlengkapan, yaitu baik fasilitas fisik maupun perlengkapan yang lain itu diharapkan bisa efisien, bersih, dan aman yang digunakan dalam program pelayanan kegizian. Kebijakan dan prosedur yaitu suatu pengelola pelayanan gizi atau pengelola pelayanan gizi itu harus memiliki kebijakan dalam melaksanakan pelayanan dan pembinaan personal menuju pelayanan yang berkualitas. Jadi, karakteristiknya adalah kebijakan dan prosedur penentuan diet pasien itu disusun oleh tim asuhan gizi. Kemudian kebijakan dan peraturannya itu akan mengatur apa saja sih? Akan mengatur tentang keamanan dan keselamatan kerja. Kemudian pencegahan kebakaran dan bencana lain. Harus secara tertulis dan juga ditaati oleh semua pihak. Alat pemadam kebakaran itu tersedia dan diperiksa secara teratur. Pengembangan staf dan program, yaitu pengelola pelayanan gizi itu mempunyai program pengembangan staf dan perencanaan pendidikan bagi seluruh pegawai. Semua kesempatan dan kemudahan untuk semua program pendidikan juga digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pelayanan gizi. Jadi pada intinya adalah terdapat program orientasi dan pengenalan ruangan kerja dan tanggung jawab pada semua pegawai baru. Ada evaluasi dan pengendalian mutu. Semua evaluasi dan pengendalian mutu itu sangat penting. Nah, di sini di organisasi gizi itu untuk apa sih dan di bagian apa saja? Yaitu ada kegiatan pemantauan mutu dari pemantauan, pengkajian, penyelesaian masalah, evaluasi, dan umpan balik. Yang terakhir, standar asuhan atau pelayanan gizi, yaitu harus ada standarnya manajemen gizi sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada klien, baik masyarakat, kelompok, maupun individu. Jadi, ada pedoman yang baku untuk pelayanan gizi tersebut. Nah, kemudian standar praktek pergizian itu dari standar ilmu pengetahuan gizi, yaitu seorang ahli gizi atau standar praktek gizi itu harus berkomitmen profesi dalam melindungi masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh anggota profesi. Jadi standar ini bersifat dinamis namun menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, semua anggota profesi itu boleh melakukan praktek kegizian adalah ahli gizi yang telah terregistrasi atau register dietitian dan memiliki lisensi dari pemerintah pusat dan daerah untuk melaksanakan praktek. Metode dari asuhan gizi
itu ada standarnya yang dimana langkah-langkahnya adalah untuk mengumpulkan data dan menganalisis data dari pasien, menentukan diagnosis apakah pasien itu gizi kurang, gizi baikkah, gizi lebihkah, kemudian apa sih perencanaannya atau apa yang harus dilakukan, kemudian penata laksanaan dietnya bagaimana, dan kemudian ada evaluasi dan dokumentasi. Kemudian ada akuntabilitas profesionalisme, yaitu suatu ahli gizi itu harus menjunjung tinggi akuntabilitas dan profesionalitas. Oleh karena itu, seorang ahli gizi itu harus menjalankan semua tugasnya itu berdasarkan legislasi dan standar praktek gizi dengan tingkat pendidikan serta menunjukkan minat, empati, percaya, jujur, hangat ketika berinteraksi dengan pasien. Pengkajian ini yang dimaksud adalah memberikan konsultasi kepada klien, mengumpulkan data tentang status kesehatan, status gizi, sosial ekonomi, perilaku dari klien yang kemudian sebagai pemeriksaan awal atau data awal. Kemudian diperiksa lebih lanjut bagaimana sebenarnya yang terjadi pada pasien dan apa diagnosisnya, apa pencegahannya, apa pelaksanaan dietnya. Kemudian yang kelima adalah mendiagnosis kegizian atau diagnosis kegizian itu merupakan dirumuskan berdasarkan analisis data yang telah dikumpulkan. Nah, diagnosis kegizian ini dibuat sesuai dengan masalah yang dihadapi pasien atau suatu keadaan fisiologis yang ada pada tingkat tindakan kegizian sesuai dengan wewenang dari nutrition dietitian dan kebutuhan pasien. Perencanaan dan rencana asuhan. Nah, di situ itu diharapkan suatu ahli gizi itu dapat memberikan konsultasi kepada pasien, mengidentifikasi prioritas yang harus dilakukan oleh pasien. Waktu pencapaiannya ini kapan sih targetnya? Akan berakhir kapan sih dietnya? Akan tercapai kapan sih tujuan dietnya? Kemudian strategi dan intervensi dari standar rencana kegizian. Dan menyusun rencana kegizian baik bersifat individual maupun pada masyarakat yang tujuannya akan menghasilkan pelayanan gizi berdasarkan diagnosis gizi. Pelaksanaan dan implementasinya yaitu tindakan kegizian ini dilaksanakan berdasarkan rencana dan perkembangan keadaan pasien atau klien. Jadi, tindakan gizi itu ditujukan pada evaluasi keadaan pasien. Partisipasi dari pasien sangat ditentukan keberhasilan dari suatu diet atau suatu pelaksanaan diet itu adalah dari partisipasi pasien, yaitu sangat didukung dari keluarga, lingkungannya untuk segera pulih atau memelihara status gizinya. Ada kegiatan pengawasan, monitoring dan pengawasan terhadap klien itu dilaksanakan secara terus-menerus dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan klien. Evaluasinya dari asuhan kegizian ini dilaksanakan terus-menerus. Seiring tindakan kegizian dilaksanakan dan evaluasi rencana telah dirumuskan. Nah, ahli gizi itu melakukan konsultasi dengan pasien dan secara sistematis itu melakukan evaluasi apa yang telah dicapai, apa yang belum dicapai, apa yang harus diperbaiki. Kemudian ada dokumentasi dengan izin dari pasiennya, itu ada dokumentasi asuhan gizi yang diberikan. Nah, peran
fungsi dan kompetensi dari ahli gizi itu bagaimana sih? Nah, peran dari ahli gizi itu terdiri dari penata laksanaan atau perilaku pelaksanaan diet klinis. Nah, maksudnya di sini adalah kalian melakukan asuhan gizi. Kemudian pengelolaan pelayanan gizi dalam masyarakat. Pengelolaan tata asuh gizi baik itu di masyarakat maupun di rumah sakit. Pengelolaan sistem pelayanan makanan, baik itu institusional atau massal. Pendidik penyuluh atau melakukan konsultasi gizi atau sebagai konsultan gizi. Melaksanakan penelitian di bidang gizi, kemudian sebagai pelaku pemasaran produk gizi dan kegiatan kewirausahaan. Berpartisipasi bersama tim kesehatan dan lintas sektor. Pelaku praktek kegizian yang bekerja secara profesi dan etis. Nah, di sini semua ini peran dari ahli gizi ini ada dalam semua mata kuliah yang telah kalian ambil, baik itu dari dietitian, baik itu dari entrepreneur, baik itu dari penyelenggaraan makan dan sebagainya. Apa bedanya dengan peran dari ahli media gizi? Pelaku tata laksana asuhan gizi, dia langsung ke praktek pelayanannya. Pelaksanaan pelayanan gizi masyarakat. Penyelia sistem penyelenggaraan makan. Konsultan gizi. Pelaku pemasaran gizi, produk gizi. Pelaku praktik kegizian yang bekerja secara etis. Jadi, peran seorang S1 gizi itu juga ke manajerialnya, sedangkan yang ahli gizi atau D3 gizi, ahli media gizi itu adalah prakteknya. Fungsi dari ahli media gizi itu sebagai pelaku penata laksanaan gizi, yaitu pertama, mengkaji data dan mencirikan masalah klinis suatu seorang pasien. Memberikan masukan kepada dokter tentang preskripsi diet yang harus dikonsumsi suatu klien. Merancang pola diet klien berdasarkan preskripsi diet dari dokter. Melakukan pengawasan pelaksanaan diet klien. Nah, ada beberapa kompetensi dari ahli gizi. Ada 46 yang harus dicapai oleh seorang ahli gizi. Yang pertama yaitu dia harus mampu melakukan praktek kegizian sesuai dengan nilai dan kode etik profesi. Kemudian dia merujuk pasien atau klien kepada profesional dietitian atau disiplin lain yang bila berada di luar kemampuan ahli gizi. Kemudian berpartisipasi dalam kegiatan profesi, melakukan pengajian diri, dan berpartisipasi dalam pengembangan profesi serta pendidikan seumur hidup, memberikan pendidikan gizi dan praktek kegizian. Nah, sedangkan yang ahli media gizi, kompetensinya itu berbeda 3, yaitu hanya 43. Nah, keterampilannya yang harus dipenuhi adalah sesuai dengan kode etik gizi, kemudian merujuk pasien, turut aktif dalam kegiatan profesional gizi, melakukan pengkajian diri, serta mempersiapkan untuk pengembangan diri, mendokumentasikan semua kegiatan pelayanan gizi. Nah, itu adalah beberapa tentang
peran dan fungsi, kompetensi dari baik ahli gizi maupun D3 gizi. Yang di situ harapannya saat kalian itu suatu saat menjadi lulusan sarjana gizi, maka kalian harus menerapkan manajerialnya juga, tidak hanya prakteknya. Nah, kemudian ini adalah UAS kita yang harapannya kalian bisa menyampaikan amanah kepada orang yang membutuhkan sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga dapat menerapkan keadilan. Sekian presentasi hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di jam kuliah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.